jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita di segala musim hidup kita. Sebab itu pagi hari ini dalam kondisi apapun kita, mari datang kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan, percaya di setiap pujian yang lahir dari hati yang tulus, dari hati yang mengasihi Tuhan, ada kuasa yang menyertai. Sebab itu pagi hari ini mari datang, bawa syukurmu, bawa sembahmu, bawa pujianmu yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi hamba.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Yesus yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan.
yakin dan percaya di dalam Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Kalau tahun-tahun yang kemarin dia menolong hidupmu, percaya hari ini juga, detik ini juga pertolongan Tuhan yang sama dia akan nyatakan dalam kehidupanmu. Asalkan engkau percaya, tidak pernah terbatas kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata tidak akan pernah dipermalukan. Sebab itu pagi hari ini mari dengan mengangkat tangan, dengan iman katakan, Tuhan kalau engkau bersama dengan kami tidak akan takut, kami tidak akan menyerah, sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami dan membawa kami kepada kemenangan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati karena ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, dengan iman pujikan pujian ini. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Haleluya. Tanganmu yang pegang hidupku, yakin kau bersama. Rasakan kuasanya, katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yang percaya Tuhan menyertai-mu, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu membawa doa-doa kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau sajalah ada pengharapan, hanya di dalam Engkau sajalah ada pertolongan. Tidak ada yang lain yang dapat kami datang kepadamu Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni akan segala kesalahan kami, manusia yang penuh dengan kelemahan yang tidak lepas dari dosa dan noda ya Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu untuk segala karya keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami manusia berdosa yang seharusnya binasa oleh karena keberdosaan kami. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik di surga, kami bersyukur untuk segala apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatannya Tuhan. Namun kami percaya bahwa kehidupan kami yang terjadi sampai pada saat detik ini bukan karena kebetulan, tetapi itu semua ada dalam rancangan dan rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, khususnya umat-Mu yang sudah Engkau pilih. Bapa yang baik di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa membawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan Allah, lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan.
Kami rindu bangsa ini juga semakin hari semakin banyak orang yang datang mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, para penginjil, para pengajar, para pendeta yang sudah Engkau tempatkan di pelosok daerah-daerah bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan mereka, mampukan mereka di dalam mereka melakukan pelayanan pekerjaan-Mu yang sudah Engkau percayakan kepada mereka ya Tuhan. Tolonglah mereka dalam segala keadaan ya Tuhan. Berikan kekuatan apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau bekerja sedemikian rupa di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan di bangsa ini ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan tertinggi Presiden kami Insinyur Joko Widodo sampai kepada pemerintahan terendah yakni RW RT ya Tuhan. Kiranya mereka-mereka yang sudah Engkau tetapkan, Engkau pilih untuk memimpin bangsa ini Bapa, Engkau taruh di dalam hati mereka, hati yang benar-benar mau bekerja untuk kepentingan dari bangsa ini ya Tuhan. Tidak ada kepentingan-kepentingan golongan tertentu, tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi yang mengontrol, menyetir di dalam kepemimpinan mereka. Tetapi biarlah mereka boleh bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan daripada masyarakat yang Engkau tempatkan di bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para menteri, para gubernur, bupati, camat yang Engkau tempatkan di berbagai-bagai daerah di bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka sehingga mereka juga boleh memaksimalkan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab di dalam mengelola bangsa ini dan bertanggung jawab kepada pemimpin mereka yang sudah memilih mereka untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan di bangsa ini ya Tuhan. Bapa yang baik di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu jikalau Engkau memilih kami, menempatkan kami di bangsa ini, maka ada sesuatu yang Engkau ingin kami kerjakan ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang pimpin kami sehingga kami boleh menyadari akan hal itu dan kami boleh bekerja melakukan segala sesuatu di bangsa ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Gereja-Mu ini adalah bukan kebetulan, tetapi ada sesuatu yang Engkau ingin kerjakan lewat gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya setiap jemaat-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk beribadah bersama-sama di gereja-Mu ini Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Di dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap situasi mereka. Yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau sanggupan Tuhan. Yang mengalami masalah-masalah pekerjaan Tuhan, Engkau hadir memberikan pertolongannya Tuhan. Kami sebagai manusia tidak mengerti, tidak mengetahui, tetapi Engkau mengetahui, mengerti jauh lebih dalam daripada apa yang mereka alami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Trivena ya Tuhan, kiranya Engkau berkati beliau, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera surgawi di dalam kehidupannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan secara pribadi maupun pergumulan di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala Sidang yang sebagai Bapak rohani di tempat ini ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, masalah pergumulan secara pribadi, kesehatan Tuhan Engkau pulihkan ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati apa yang menjadi pergumulan harapannya di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Para staf kami pelayan Tuhan, pengerja di tempat ini juga Tuhan, Engkau satukan hati kami untuk bergandengan tangan di dalam melayani, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kami lakukan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami meninggikan Engkau, meninggikan pelayanan-Mu lebih daripada apa yang kami lakukan selain di luar daripada itu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau bekerja sedemikian rupa sehingga kami boleh bersukacita di dalam melakukan pelayanan di tempat ini. Bapa yang baik di surga, terima kasih ya Bapa di surga. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau beracara, Engkau yang berbicara, menaruh hati-Mu di dalam hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan ini Tuhan boleh menolong kami, boleh menjadi pegangan hidup kami di dalam menjalani hari-hari kami ini ya Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu. Dan inilah doa kami yang kami teriakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, kita baru saja merayakan ulang tahun gereja yang ke-55 tahun dengan tema Celebrate the Goodness of God.
Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa itu celebrate the goodness of God? Kenapa kita harus merayakan kebaikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat tema yang diambil karena baru sehari ya kita merayakan ulang tahun gereja, baru sehari kita merayakannya. Maka pagi hari ini kita mau merenungkan dari Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, kata Mazmur berkata sebab Tuhan itu baik. Yang menarik kita mau sama-sama belajar dari terjemahan yang lain. Dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan karena Tuhan selalu baik. Ia selalu penuh kasih dan kemurahan. Kesetiaannya kepada kita tetap turun-temurun. Karena Tuhan selalu baik. Kata selalu dalam terjemahan firman Allah yang hidup menunjukkan bahwa dulu, sekarang, besok, dan sampai selamanya Tuhan itu tidak pernah tidak baik. Dia selalu baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi pada kita hari ini, sekalipun yang kita lihat sepertinya bukan suatu kebaikan, tapi firman Tuhan berkata Dia selalu baik. Dia selalu penuh kasih dan kemurahan. Dan kesetiaan Tuhan kepada kita tetap turun-temurun, bahkan sampai anak cucu kita. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan celebrate. Celebrate itu merayakan, tapi juga bisa dikatakan sebagai mengekspresikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspresi itu suatu proses untuk mengungkapkan suatu maksud, suatu gagasan maupun tujuan. Kita sedang merayakan kebaikan Tuhan. Kita sedang mengekspresikan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu seharusnya kita juga sedang mengungkapkan maksud atau tujuan daripada menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengekspresikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah dengan berdoa, dengan ke gereja, dengan kita baca Alkitab di rumah, itu sudah merupakan ekspresi, merupakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan? Apakah dengan hidup kita yang baik-baik saja? Apakah dengan ketika kita menghampiri tahta Tuhan setiap hari, berdoa pagi, siang, malam, itu sudah ungkapan dari tujuan kita menunjukkan kebaikan Tuhan? Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan bagaimana dengan hidup kita. Bagaimana cara kita mengekspresikan kebaikan Tuhan? Bagaimana cara kita merayakan kebaikan Tuhan? Atau kita sebenarnya malah belum tahu bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun yang kita hadapi hari ini, saya percaya selalu ada kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di Indonesia ya, utamanya di Semarang, kalau ada yang jatuh atau sedang celaka atau mengalami sesuatu, pasti ada kata bejone lo ya, untungnya lo ya, meskipun sesuatu yang tidak enak, betul ya? Pernahkah Bapak Ibu Saudara jatuh blek gitu ya, wah bejone jatuhnya enggak pas ada motor lewat, itu enggak kacek 5 menit ada motor yang sangat keras lewat. Atau mungkin kita sedang mengalami sakit, untungnya loh ya ada dokter yang pas dan selalu ada keberuntungan, selalu ada bejo. Karena saya percaya karena selalu ada kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah agen-agen untuk menunjukkan maksud Tuhan bagi semua orang. Kita ini satu manusia, satu orang yang ditunjuk oleh Tuhan buat jadi agen
supaya orang dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana mengekspresikan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kita adalah dengan menjadi cerita yang terbuka. Hidup kita ini harus menjadi kesaksian. Dalam hal apa saja? Karakter kita. Bagaimana dengan karakter kita ketika di kantor, ketika di lingkungan rumah, ketika dengan keluarga? Apakah tetap sama dengan ketika di gereja? Apakah kita ini ketika di gereja suci, kudus, baik, taat, di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada, kita juga punya karakter yang seperti itu. Bagaimana dengan perkataan kita? Apakah perkataan kita senantiasa membangun? Apakah perkataan kita selalu jadi berkat? Ataukah perkataan kita malah mengeluarkan kutuk? Bapak Ibu Saudara, bagaimana juga dengan respon hati kita? Setiap kali kita mengalami satu masalah dalam hidup kita, atau setiap kali ada berkat yang begitu besar yang Tuhan beri dalam hidup kita, apakah respon hati kita ini benar di hadapan Tuhan? Dan apakah kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya? Kita ini jadi agen, hidup kita ini jadi cerita yang terbuka. Seperti sebuah kisah novel, ya. Kalau Bapak Ibu suka baca novel, karena saya suka baca novel ya Bapak Ibu. Novel itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang diceritakan melalui buku. Dari tokoh yang dimaksud oleh penulis. Nah, Tuhan itu penulis hidup kita. Amin. Dia yang menuliskan setiap cerita di dalam hidup kita. Dan kita ini cerita yang terbuka. Semua hal yang ada di dalam hidup kita adalah sebuah cerita yang ditulis Tuhan, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sampai setiap orang Bapak Ibu yang ketemu sama kita, ngerti kisah hidup kita, tahu bagaimana karakter kita, tahu apa saja yang kita lakukan ketika hati kita sedang tidak baik-baik saja, respon kita tetap benar. Orang ketika melihat kita, melihat ada perkataan yang selalu positif yang keluar dari hidup kita, dan kita menjadi orang yang dapat dipercaya, maka hidup kita ini jadi sebuah kesaksian. Orang akan melihat ada kasih Kristus, ada kebaikan Kristus, ada cinta Kristus yang tidak pernah habis di dalam hidup kita. Dan efeknya tentu saja ketika orang diberkati melalui cerita hidup kita, ketika orang diberkati melalui setiap karakter dan perkataan kita, ketika orang diberkati melalui setiap respon hati kita, dan ketika orang diberkati melalui setiap tingkah kita yang dapat dipercaya, maka orang melihat ada Kristus. Orang melihat Kristus yang baik, orang melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan orang akan penasaran, pengen ikut Tuhan, pengen tahu Tuhan yang kita sembah, yang mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belum mengenal Kristus, sampai di titik hari ini kita ikut dengan Kristus, seharusnya ada perbedaan dalam hidup kita. Ketika kita dibaptis, kita merayakan kelahiran baru, ya kan? Tapi hari ini, setelah entah ada yang baru sebulan, ada yang baru 5 bulan, ada yang baru setahun, belasan tahun, puluhan tahun ikut Tuhan. Hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan melalui setiap hidup kita yang diubahkan. Mari merenungkan bersama dengan saya pagi hari ini. Apakah karakter kita, apakah perkataan kita, apakah respon hati kita, apakah setiap kepercayaan orang kepada kita mulai berubah ketika kita kenal Kristus menjadi lebih baik? Kalau belum, ayo mulai. Karena kebaikan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan saja
kita diselamatkan. Amin. Itu bukan usaha kita. Alkitab berkata ini bukan usaha kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Kenapa kasih karunia Tuhan tercurah dalam hidup kita? Karena Tuhan selalu baik. Kata Mazmur 100 ayat yang kelima tadi dikatakan, Tuhan itu selalu baik. Ia selalu penuh kasih dan kemurahan. Kalau Tuhan penuh kasih dan kemurahan, maka seharusnya kita juga jadi orang yang penuh kasih dan murah hati. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita mengekspresikan kebaikan Tuhan? Adalah dengan menjadi hidup, menjadi berkat. Saya memberi judul ada dan terasa. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini ada. Seringkali kita ini datang ibadah, datang komsel, pelayanan, melakukan banyak kegiatan dengan begitu sibuk. Bahkan waktu kita dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita habiskan buat di gereja. Ada, orangnya ada. Tapi apakah kita ini terasa? Bagaimana terasa ya? Apakah orang bisa merasakan ketika kehadiran kita ini jadi berkat buat orang itu? Apakah orang bisa merasakan kehadiran kita ini jadi satu saluran kekuatan yang daripada Tuhan buat orang tersebut? Ada dan terasa. Apa saja Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, rela berkorban. Bagaimana kita jadi orang-orang yang rela berkorban. Yang kedua, penuh belas kasihan. Yang ketiga, murah hati. Dan terakhir, tidak mencari panggung buat diri kita sendiri. Kalau kita punya hati yang rela berkorban, saya yakin dan sangat percaya setiap kita bersentuhan dengan orang lain, orang akan melihat kita ini terasa. Karena kita mau berkorban. Saya seringkali berkata kepada anak-anak di Teens Community di mana saya dipercayakan untuk melayani. Saya selalu ngomong dengan mereka, ambil yang orang lain tidak mau lakukan. Tidak perlu cari panggung. Ambil yang orang lain tidak mau lakukan. Berkorban, letakkan dirimu di situ. Kalau yang ada hanya tinggal ngepel gereja saja, itu juga pelayanan. Kalau yang ada tinggal parkir aja di luar, mungkin nggak dilihat orang, mungkin tidak dipandang oleh orang, tapi letakkan diri kita, layani Tuhan dengan sangat baik di tempat itu. Berkorban, mungkin panas kepanasan, mungkin hujan kehujanan, tapi kita tidak perlu cari panggung. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita punya adalah belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Ketika hati kita seperti hati Kristus, penuh dengan belas kasihan, maka setiap kali kita melayani, setiap kali kita melakukan pekerjaan pelayanan, kita tidak pandang apa yang orang lain pandang dari hidup kita. Kita tidak mikir orang lain melihat kita ini jadi seperti apa. Mau di depan layar ya, mau di belakang layar, mau di tempat yang paling ujung yang orang lain tidak lihat. Bahkan ada beberapa gereja Bapak Ibu Saudara yang bersih-bersih toilet itu pelayannya, jemaatnya, aktivisnya. Kalaupun itu harus dilakukan, lakukan dengan baik, lakukan dengan konsisten. Karena Tuhan tidak sedang lihat kita diberi tepuk tangan oleh manusia, tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang dia ada dan terasa. Ayo jadi berkat, tidak menjadi egois, miliki hati yang murah hati, mau menolong, mau membantu. Kalaupun saya tidak sedang bicara hanya karena harta ya Bapak Ibu ya, kita tidak hanya memberi dengan harta kita, meskipun itu juga baik. Kalaupun yang kita punya adalah tenaga kita, kalaupun yang kita punya adalah hati kita untuk melayani, lakukan itu.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberkati lebih oleh Tuhan, gak ada salahnya kita menolong, kita melengkapi saudara kita yang sedang berkekurangan. Tentu saja minta hikmat sama Tuhan, mana yang pas, mana yang harus ditolong, dan mana yang belum perlu. Tapi hidup harus ada dan terasa. Bapak Ibu Saudara, betapa menarik kalau kita bisa hidup menjadi berkat. Hidup kita ini terasa buat orang lain. Jangan sampai ya orang kenal dengan kita. Wah, Silvi itu loh, saya sudah kenal sama Silvi lebih dari 5 tahun. Tapi aku gak kerosoi temenan sama dia. Aku tidak merasa dia baik. Aku tidak pernah ditolongi. Dia ini loh pelit ya, minta ampun. Wah, repot Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada orang yang mengenal kita, tapi testimoninya ya, kesaksiannya, wah, tidak terasa. Atau jangan-jangan ada tetapi tiada ya. Ada orangnya di situ. Orangnya datang, orangnya melayani. Tapi seperti tidak ada. Dengan dunianya sendiri. Pokoknya keinginannya sendiri. Fokus hanya pada kepentingannya sendiri. Dan ketika tidak ada panggung, ketika tidak ada tepuk tangan dari orang lain, ketika tidak ada apresiasi yang diberikan, tiba-tiba dia merasa kecewa, merasa marah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ayo miliki komitmen untuk hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Apapun yang hari ini kita alami, bahkan ketika engkau ada di titik yang paling rendah sekalipun, kau masih bisa kok ada dan terasa. Berkorban ini tidak perlu uang banyak. Keinginan untuk belas kasihan kepada orang itu tidak perlu jadi kaya raya. Keinginan untuk menjadi murah hati, kerinduan untuk memberkati orang lain, tidak perlu ketika nanti uang kita di ATM sudah miliaran. Gak perlu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menjadi berkat melalui hal yang paling kecil sekalipun. Satu hari Bapak Ibu, ketika jemaat pulang dari gereja ya, di ibadah kedua kita bubar sekitar jam 10:30 gitu ya. Ada jemaat pulang dan kemudian ada satu jemaat yang menggunakan kursi roda. Dia minta tolong untuk dipanggilkan becak. Lalu kemudian dia panggil satu orang dan kemudian orang ini menolong untuk panggilin becak. Lalu membantu angkat ibu ini naik ke becaknya, kursi rodanya dilipatkan, dipegangi, yang biasanya ini dilakukan oleh satpam. Tapi saya melihat hari itu ada jemaat yang menolong. Puji Tuhan, ibu ini 2 minggu atau 3 minggu setelahnya ya, ketika melihat jemaat yang sama, waktu dia dibantu oleh Pak Satpam untuk melakukan hal yang sama pulang ibadah, dia tunjuk jemaat itu, dia bilang, orang itu orang baik, bukan tugasnya, tapi dia mau membantu saya. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang punya potensi untuk melakukan lebih banyak hal untuk memberkati orang lain. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau? Apakah kita siap untuk hidup kita jadi kesaksian di gereja, di rumah, di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, kita tetap jadi saksi Kristus bagi semua orang. Orang melihat kita sebagai cerita yang terbuka, yang betul-betul ditulis oleh Tuhan sendiri, dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Baik di rumah, baik di gereja, atau dimanapun, di sekolah, di pekerjaan kita. Rela berkorban, penuh dengan belas kasihan. Hidup kita ada dan terasa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin
menceritakan ya. Dulu saya kerja kantoran. Jadi kalau di kantoran di sekuler itu persaingan antar karyawan itu begitu kuat, betul ya? Kalau yang sudah pernah Bapak Ibu yang kerja di kantor atau pernah merasakan kerja di kantor, maka akan mengerti bahwa persaingan dalam sebuah kantor antar karyawan dengan atasan, meskipun tidak digembor-gemborkan, meskipun tampaknya semua baik-baik saja, tapi persaingan itu begitu kuat. Nah, satu kali ketika saya bekerja dan pada waktu itu saya menjadi staf accounting dan saya masih lulusan SMA yang menurut orang itu tidak pantas Bapak Ibu. Wah, anak SMA lulusan SMA kok ada di staf accounting, harusnya aku dong yang S1 gitu ya. Ada beberapa teman yang tentu saja iri dengan pencapaian yang saya dapat. Tetapi ketika kemudian Bapak Ibu dalam perjalanan waktu ada begitu banyak persaingan yang terjadi. Tapi tadinya saya berpikir, wah aku kan kerja sekuler, aku melakukan bagianku sesuai dengan gajiku ya. Apa yang aku terima, aku jadi tenaga accounting, ya sudah aku kerja di situ saja. Aku tidak mau melakukan yang lain yang bukan bagianku. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ini tipe yang bosenan. Jadi bukan karena saya pengen bantu mereka karena saya punya hati yang rela berkorban. Enggak sebetulnya pada waktu itu. Tapi karena saya bosan, saya jenuh, pekerjaan saya yang harusnya sebulan dilakukan, bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu selesai laporan sampai neraca dan sebagainya. Jadi 3 minggu kemudian itu jenuh buat saya jadi cuma duduk-duduk aja, paling sesekali merekap nota dan sebagainya. Nah, akhirnya saya membantu teman-teman saya yang lain. Tadinya saya belajar di bagian penjualan, ikuti semua yang dikerjakan oleh admin penjualan sampai kemudian saya bantu dan dia merasa terbantu. Tapi karena sudah bisa, saya bosan Bapak Ibu ya. Saya kemudian pindah ke bagian pembelian. Saya bantu bagian pembelian sampai kemudian bisa. Lalu saya pindah lagi ke bagian pajak. Dan ini menjadi sangat baik buat saya karena kemudian saya bisa menghitung pajak. Saya bantu, terus kemudian setelah bisa, bulan-bulan berikutnya saya pindah lagi ke marketing dan begitu seterusnya. Sampai sekitar 10 bulan kemudian saya bisa semuanya. Itu baik buat saya. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang menarik itu bukan cuma baik buat saya, tapi tanpa saya sadari, pada waktu itu saya tidak menyadari. Tapi pagi hari ini kita belajar dan menyadari, mulai melakukan. Amin. Tanpa saya sadari, hidup saya menjadi berkat. Saya menjadi ada dan terasa. Orang-orang jadi begitu sayang sama saya. Kalau beli makan siang, wah saya jadi nggak pernah beli makan siang sendiri Bapak Ibu, karena ada yang membelikan ya. Saya jadi diberkati begitu banyak. Tapi hari itu saya tidak sedang belajar untuk jadi berkat. Saya hanya menggunakan waktu dengan baik. Pagi hari ini, mari belajar jadi berkat. Dalam pengetahuan kita, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, mari belajar untuk menjadi berkat. Karena kita dipanggil untuk mendemonstrasikan Kristus bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, setiap kita dipanggil buat mendemonstrasikan Kristus buat semua orang. Yang namanya demonstrasi itu tidak diam-diam di rumah. Yang namanya demonstrasi itu kita sebarkan Kristus buat semua orang. Melalui apa? Melalui cerita hidup kita yang menjadi saksi, melalui hidup kita yang menjadi berkat. Amin. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, mulai dari pagi hari ini, biar cerita hidup kita selalu jadi saksi bagi setiap orang yang kita jumpai. Tapi juga biar hidup kita dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita menjadi ada dan terasa. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang Kau berikan. Kami bersyukur buat ulang tahun gereja yang sudah jalan dan juga ulang tahun Tante Trivina. Tuhan, kami percaya semua indah dalam Tuhan. Kami menyerahkan semua hidup kami, biar segala pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini berkenan kepadamu. Juga firman yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami. Berkati hamba-Mu sudah melayani, berkati Ibu Sylvia yang sudah sharing firman, kiranya menjadi hamba-Mu yang berkenan. Kami menyerahkan sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, minta berkat Tuhan tercurah, pertolongan Tuhan, Tuhan yang baik akan membawa kami dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.